berbahagia. Di sela-sela kesibukan kita menggapai kehidupan sehari-hari, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu senantiasa menyempatkan diri untuk menjalankan segala perintah Allah serta menahan diri dari setiap larangannya. Dengan cara inilah kita akan mendapatkan ridhonya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang kadang-kadang terlintas di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Kenapa manusia hidup susah? Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan beberapa tujuan. Di antaranya di ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan kita dimanjakan, untuk dimanja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku manusia untuk dimuliakan. Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu jawaban atas pertanyaan kenapa manusia hidup susah, itu tidak lain dan tidak bukan satu pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Adam pada saat beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah melarangnya untuk mendekati sebuah pohon di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan sekali-kali mendekati pohon yang ada di dalam surga. Akan tetapi apa yang terjadi? Bukannya hanya mendekati saja, tidak. Fawaswasa ila syaitan wa qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dibisi oleh setan, ya Adam, sekiranya Anda ingin berdua, ingin kekal di dalam surga ini, makalah pohon khuldi tersebut. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan Anda tidak akan sirna. Allah SWT melarang untuk mendekati. Malah di dalam surah Taha ayat 120, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa sa'adam rabbahu fahawa. Allah mengatakan jangan mendekati, malah ini dimakan oleh Nabi Allah Adam. Begitu dimakan pohon khuldi, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, semua pakaian yang dikenakan baik Adam maupun Hawa berjatuhan sehingga terjadi telanjang bulat. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu Nabi Adam sibuk mencari daun-daunan yang ada di dalam surga hanya sebatas untuk menutupi aurat mereka. Wa sa'ada rabbahu fagawa. Durhakalah Adam dan sesatlah Adam. Ahli ulama tafsir menjelaskan makna daripada kalimat durhaka dan makna daripada kata sesat. Durhaka di sini adalah karena dia tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati saja, jangan, malah ini dimakannya. Kemudian sesat karena dia mengikuti bisikan setan untuk mendekat dan memakan pohon khuldi tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini di dunia ini tidak ada bentuk pohon yang kita dilarang untuk mendekati oleh Allah SWT. Namun beberapa ayat banyak di dalam larangan untuk mendekati. Termasuk miqauli ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Untuk mendekati zina tidak boleh. Ulama tafsir di dalam kitabnya menjelaskan wa'lam kama anna Allah tabaraka wa ta'ala nahana anil zina wa lam yaqul wa la taznu walakin yaqul innana wa la taqrabuz zina wal farq baina al ibaratain annahu idza qala wa la taznu kana al muharram 'ala al insan wa zina wahdahu walakinahu indama yaqul wa la taqrabuz zina fa innahu kullu ma yuaddi ila zina wa yad'u ilayhi fa huwa al haram wa illam yakun hunaka zina fa halwatuka bimra'atin ajnabiyyatin qurbun min az-zina fa huwa haram.
Wa min hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Saudara-saudara yang berbahagia, Allah SWT telah melarang mendekati zina. Ada dua ungkapan yang berbeda artinya. Kalau Allah mengatakan wala taqrabuz zina dan Allah tidak mengatakan wala tazunu. Kalau sekiranya Allah mengatakan wala tazunu, maka yang diharamkan, yang tidak dibolehkan hanya berzina. Akan tetapi pada saat Allah mengatakan wala taqrabu az-zina, jangan mendekati perzinahan. Gandengan tangan antara muda-mudi yang bukan suami istri itu juga haram. Wa illam yakunaka zina, walaupun tidak terjadi perzinahan, karena mendekati saja tidak boleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan, la yakhwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Bila mana terjadi satu perkumpulan dua laki dan perempuan hanya berdua, maka ketiganya adalah syaitan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam, maka beliau dikeluarkan di atas bumi ini. Hidup di muka bumi ini dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Adam pindah kehidupan di alam dunia ini, beliau kebingungan untuk mencari makanan. Allah memberikan petunjuk, ya Adam, di situ ada buah pohon. Anda menanjak, menaiki, lalu memetik buahnya, mengupas dan memakan. Ternyata bukan sampai di situ. Dosa terjadi lagi. Habil dibunuh oleh saudaranya Qabil. Maka yang semula tinggal menanjak, memetik, lalu memotong dan memakan, ini harus mencari bibit untuk menanam. Menunggu sekian lama, ternyata bukan sampai di sana. Dosa lagi ada, maka kehidupannya semakin dipersulit. Yang tadi mencari bibit makan, lalu memakan, sekarang tidak lagi. Harus mencarikan pekerjaan. Dan ternyata bukan sampai di sana. Dosa lagi dibuat oleh Bani Adam. Maka kesulitan-kesulitan terus-menerus dialami karena dosa. Oleh karenanya, saudara-saudara yang berbahagia, solusi agar kita tidak terhindar dari dosa, terhindar dari kesulitan hidup, jangan sekali-kali bersentuhan dengan dosa. Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka keajaiban-keajaiban akan datang bagaikan kita hidup di surga. Ketika kita berhati-hati dengan dosa, maka Allah mengalih semua kebutuhan hidup kita. Kita sudah masuk di dalam zonanya Allah. Kalau kita sudah masuk di dalam zonanya Allah, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah beliau mengatakan, "Alimtu bi anna Allah muttali'un 'alayya fastahyaitu an uqabilahu 'ala ma'siyatin." Saya sadar betul dan tahu bahwa Allah senantiasa mengontrol. Allah melihat, Allah menyaksikan. Fastahyaitu an uqabilahu 'ala ma'siyatin. Oleh karenanya saya merasa malu untuk melakukan dosa. Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah memantau. Fastahyaitu an uqabilahu 'ala ma'siyatin. Oleh karenanya kalau kita ingin hidup bagaikan di surga, maka jangan sekali-kali bersentuhan dengan dosa. Saudara-saudara muslimin yang berbahagia, sekiranya kalau ada pertanyaan, ada orang mengatakan, saya berbuat dosa, tapi hidup saya kaya raya, hidup saya terpenuhi, hidup saya mewah. Jawabannya adalah, boleh jadi Allah telah memberikan kecukupan di dalam kehidupan, tetapi tidak ada baginya di akhirat kelak. Karena mereka sudah menerima dari muka bumi, mereka mengingkari, bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi Allah telah mendahulukan kebahagiaan di dunia, tapi tidak ada jaminan untuk akhirat. Akhirat untuk orang yang beriman, untuk yang beramal soleh, itulah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya Muhammad, sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Beriman saja itu tidak cukup,
harus dibarengi dengan amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bagi mereka anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabiha wa lahum azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari ke depan kita akan meningkatkan amal ibadah kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hablum minallah, dan tidak kalah pentingnya kita memasuki bulan suci Ramadan untuk membersihkan hubungan kita sesama manusia. Nabi Muhammad Sulaiman berwasiat kepada putranya, ya bunayya la tastaqsir an yakuna laka 'abdun shadiq fal 'abdu qalil wa la tastaqil an yakuna laka 'abdun wahid fal wahid katsir. Wasiat Nabi Muhammad Sulaiman kepada putranya, wahai putraku, la tastaqsir an yakuna laka 'abdun shadiq, jangan kamu melihat, memandang, mengira mempunyai sahabat 1000 itu banyak, sebab 1000 itu sedikit. Wala tastaqil an yakuna laka 'abdun wahid fal wahid katsir, dan jangan pernah menganggap mempunyai musuh satu orang itu sedikit, sebab yang satu itu banyak. Kita akan masuk bulan suci Ramadan harus dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci. Hablum minallah, insyaallah kita akan lakukan bersama, dan tidak kalah pentingnya hablum minan nas. Kita tidak akan menunggu lagi Idul Fitri pada hari raya baru salam-salaman, bermusafahah. Jauh sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mulai detik ini, bulan Sya'ban ini, kita harus membersihkan diri sesama kita manusia. Semoga Allah SWT memberikan bantuan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.